banget. Baru 2 kilo. Aduh, capek banget 2 kilo padahal niatnya sore-sore mau hidup sehat. Katanya mau ikut jungle trail. Ini aja udah capek. Aduh, langsung ya disamperinnya sama Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa di The Politician. Yeay! Musa Rajeksa punya waktu 3 bulan lagi untuk menuntaskan tugasnya sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Pilgub 2018 adalah kontestasi pertamanya sebagai kepala daerah. Ia maju berpasangan dengan mantan Pangkostrat Edi Rahmayadi, disokong oleh Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan Nasdem. Keduanya terpilih menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur 2019 sampai 2023. Jauh-jauh udah sampai sini. Iya makanya nih. Baru jalannya gitu udah ngos-ngosan kayak mana mau ikut jungle Iya trail? bang, namanya latihan bang. Aduh aku Kan tahu dimarahin. kan ada eventnya kan? Ada bang, aku tahu. Makanya aku datang ke sini khusus buat sebenarnya selain ketemu sama Bang Ijek ya, tapi juga mau kita ikut deh jungle trail run-nya. Kita bikin namanya Bukit Lawang Orang Utan Jungle Trail. Siap bang. Ini jadi acara Orang Utan Jungle Trail Run itu ini kayaknya udah tahun kedua ya bang. Ya tahun lalu aku juga pernah denger. Jadi kalau kita beruntung kita bisa lari di hutan ketemu sama orang utannya gitu. Iya benar. Karena jalur yang kita lintasin itu emang jalur yang biasanya orang utannya kadang keluar. Jadi nggak semua daerah juga ada daerah tertentu yang ada orang utannya. Berapa kilo sih bang? Kita ini ada 3 stage ya, ada yang 7 km, ada yang 20-an kilometer, terus sampai dengan 40-an kilometer. Bang Ijek besok lari yang? Kita ngambil yang paling dekat. Paling dekat. Iya, kalau gitu ada yang di bawah 7 kilo nggak bang? Kayaknya buat aku nih, aku 2 kilo udah ngelas-ngelasan bang Ijek. Ada, nanti keluar, pas keluar nanti start, muter balik lagi aja. Kan 500 meter. Iya, itu kayaknya jadi nggak ikut lari kayaknya ya bang. Itu namanya hanya berpartisipasi. Bang Ijek tapi rutin ya bang lari ya? Aku lihat juga banyak sekali menjadi penggerak nih, kayak organisasi ataupun komunitas ataupun olahraga kayak rally, terus kemudian ini juga jungle trail run. Itu memang dari sebelum jadi wagub emang senang atau memang apa bang? Setelah jadi wagub baru ini kayak menarik nih. Ya saya emang seneng ya, artinya kalau bikin event itu apalagi memang event itu di tengah masyarakat supaya ada manfaat untuk masyarakat. Tapi apalagi ini kan daerah pariwisata kita ini nggak bisa hanya kita promosi pariwisatanya, mesti ada eventnya apa nih yang buat daya tarik orang datang. Jadi di sini kita bikin konsep memang eventnya itu jungle trail karena memang hutan, air, sungainya kan, terus ada endemik orang hutan. Kalau rally itu kita di Danau Toba, karena di sana dulu pernah ada kejuaraan dunia rally. Nah, jadi kalaulah semua daerah wisata kita bikin temanya masing-masing itu eventnya, walaupun ada event lain, tapi spotnya kita bikin temanya. Dan kita sengaja mau bikin setiap tahun rutin, karena kan kita berharap nanti ini event ini juga ada peserta luarnya. Kalau orang dari luar negeri, Eropa segala, dia kan prepare waktu tuh udah mesti setahun sebelumnya. Dan kalau kita fix di bulan, misalnya seperti sekarang nih, bulan Mei. Setiap tahun bulan Mei dia udah tahu, bulan Mei saya ke Indonesia ada event itu. Karena event ini kan setiap negara juga hampir ada sama ya. Dan kita berharap event ini ke depan, ini sekarang udah internasional. Ada 14 warga negara asing yang berbeda yang ikut ini. Kita berharap nanti ini jadi event rangkaian seri-seri event jungle trail dunia. Jadi tambah rame kan. Iya, tapi event ini memang dari Pemprov atau memang Bang Ijek sendiri yang yang emang suka dan senang gitu sehingga memang ada goodwill-nya gitu ke event-event seperti ini. Ya, alhamdulillah saya belum jadi wagub juga, saya sering bikin event. Jadi sebelum dari wagub juga udah ikut gitu ya Bang? Selalu kita bikin event, rally, balapan. Terus karena saya lihat Bukit Lawang di sini nggak mungkin rally, nggak mungkin balapan. Jadi waktu itu terpikir apa ya event yang bisa kita bikin. Pas ada kawan juga kita diskusi jungle trail kayak ini. Karena belum ada kan di Sumatera Utara jungle trail. Biasa orang yang eventnya bukan event tapi memang kegiatan rutin komunitas saja. Jadi sini kita bikin itu ya bukan karena pemerintahnya tapi ya pribadinya, tapi karena saya di dalam pemerintah berharap pemerintah bisa ikut di dalam karena kan mendorong suasana masyarakat, tingkatan ekonomi masyarakat nih
akan lebih besar dampaknya kalau pemerintah bisa ikut di dalam. Apa sih Bang yang sulit untuk mengembangkan pariwisata seperti ini? Karena tadi Diana pas datang ke sini itu sebenarnya kaget ngelihat ada site yang dalam tanda kutip menurut aku sudah cukup siap gitu dari segi ekosistemnya, penginapan, jalan. Tapi apa sulitnya Bang untuk membangun kesadaran masyarakatnya kah atau apanya Bang yang sulit? Iya, memang pertama kan masyarakat nih. Masyarakat dia harus paham kalau kita mau tempat wisata, dia harus paham bahwa dia harus menjadi tuan rumah yang baik. Karena kan tamu yang datang ya bisa melayani yang baik. Terus kedua juga dalam melayani tamu itu juga jangan berpikir tamu itu hanya datang untuk sekali. Jadi gimana caranya supaya datang berulang kali? Lagi dan lagi gitu, lagi gitu ya Bang. harus baik, terus harus jujur dalam berdagang ya maksudnya. Yap. Kadang kan kita ini kalau kita lah jadi turis nih ya datang satu daerah beli sesuatu hal lah ya barang gitu merchandise atau apa harganya sekian nih. Kita datang lagi ke toko yang beberapa toko sebelahnya barang yang sama harganya beda lagi kan kita rasanya aduh bukan karena nilainya kok beda-beda akhirnya kan kita ngeliat ini memang kayak dibohongin kan. Jadi kita berharap masyarakat paham sebagai tuan rumah yang baik, melayani tamu-tamu kita yang baik, dan saya yakin ini pariwisata ini bisa bangkit. Di Sumatera Utara banyak wisata alam dan ini Bukit Lawang udah lama ini jadi wisata alam yang seperti ini. Besok lari persiapannya apa aja nih Bang? Boleh mungkin ajarin aku kali ya yang si lemah ini kayaknya 2 kilo udah ngos-ngosan. Apa Bang Ijek biasanya persiapannya? Atau emang udah sering lari ya Bang ya? Jadi santai aja ya? Ya betul kita sering lari, tapi larinya beda. Di kota kan flat. Iya betul. Di Sebenarnya sini kalau di biasanya GBK kan naik biasa. turun, ini naik turun nih nanjaknya. Jadi ya lumayan lah. Tapi oke di sini oksigennya keren. Nice. Jadi kalau di dunia paru-paru dunia ini 2 aja nih hutan yang dipertahankan dan dia dianggap inilah yang penghasil oksigen terbaik dunia. 1 hutan Amazon, 2 hutan Lauser, Taman Nasional Lauser. Ya ini Taman Nasional Lauser nih semuanya di sini. Oke. Nah, Siap besok Bang. rasain besok. Besok rasain ya Bang ya. Oke siap. Ini kita lihat-lihat biar seru sungai aja kayak ya Bang ya. Ayo, Kita sambil lihat-lihat nih. Oke. Waktu pas kampanye sampai dengan jadi pun banyak Bang mengeluarkan biaya-biaya politik itu Bang. Berapa sih Bang? Bang, kalau ngomongin soal Sumatera Utara tuh ya Bang, yang ada salah satu di pikiran saya itu adalah soal kotak-kotak Bang. Kotak-kotak tuh maksudnya, wah ini mah udah wilayahnya ormas ini, wilayah ini wilayahnya ormas itu. Nah Abang sendiri kan aku lihat beberapa kali juga turut aktif lah ya Bang di Ormas Pemuda Pancasila. Kalau Abang Ijek sendiri melihatnya teman-teman ormas ini punya andil apa sih Bang di masyarakat? Tujuan awalnya sih bagus ya, untuk nyatukan pemuda agar berorganisasi, berwadah, agar lebih mudah dikomunikasikan, lebih mudah diarahkan, tujuannya untuk positif. Tapi berkembangnya waktu, berkembangnya juga zaman, kan tambah besar, tambah banyak. Sementara juga pemerintah nggak bisa semuanya menangani hal ini, artinya memberikan pekerjaan atau segala sesuatu. Akhirnya ya mungkin di mata masyarakat jadi berdampaknya negatif karena ada oknum-oknum perorangan yang memang dia perlu untuk perut. Akhirnya ya seperti tadi tuh kesannya menguasai daerah, padahal ya tidak juga, mana boleh menguasai daerah, kan semua daerah itu pemerintah sudah mengatur ya. Tapi ya karena urusan perut tadi, menjaga parkir, menjaga sesuatu, jadi seperti itu. Jadi dianggap ormas ini kumpulan preman. Sebenarnya awal tidak seperti itu, hanya karena untuk urusan perut, terus ada wadah karena punya kawan banyak. Jadi kalau ada apa-apa rame ngerubutin, rame jadinya ormasnya yang jadi dampak negatif. Itulah yang Bang Ijek lihat ya Bang. Tapi sebagai wagub susah nggak sih Bang lawan preman-preman di Sumatera Utara tuh? Saya rasa enggak ya, kan semuanya ini kan urusan perut sih. Ya nggak ada saya rasa anak lahir mau jadi preman.
Tapi kan karena tuntutan sosial, tuntutan ekonomi, akhirnya dia untuk bertahan hidup dengan apa? Dengan cara yang keras. Apalagi pendidikannya juga dia nggak punya pendidikan yang cukup, berpikir pendek untuk bisa dapat suap nasi. Kalau dia sendiri nggak mampu, akhirnya berkelompok juga agar lebih ternaungin masuk ke ormas. Tapi menurut saya tinggal kita aja ketegasan pemerintah untuk mengarahkan. Tapi nggak bisa juga kita basmi bubarkan gitu terus mereka mau ngapain. Kita kan sebagai pemerintah ini kan semuanya anak bangsa juga. Sekarang berpikir bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Makanya misi kita salah satunya adalah visi misi kita membuka lapangan pekerjaan. Targetnya untuk itu mengarahkan. Semuanya kalau mau yang diarahkan dengan baik dan ada pekerjaan semuanya pasti juga menjadi baik. Bang, selain soal preman gitu lah ya Bang ya. Ini juga yang ingin aku tanyakan adalah soal korupsi Bang. Jadi data di KPK 2022 itu kurang lebih ada 17 kepala daerah di Sumatera Utara yang tertangkap kasus korupsi lah ibaratnya itu. Bang Ijek melihat bahwa memang di Sumatera ini sebegitu banyaknya celah untuk melakukan korupsi atau mungkin apa sih Bang yang sebagai abang yang di internal yang di dalam melihatnya kenapa Bang? Jadi saya lihat korupsi ini menurut saya setelah saya lihat ada 3 hal. Pertama, dia tidak tahu, nggak ngerti kayak tadi itu salah tanda tangan atau salah sesuatu kan itu juga bisa menjadi masalah itu kan keputusan yang salah, ada penganggaran akhirnya menyeleweng karena keputusan yang salah korupsi. Kedua, nggak tahan godaan. Yang tadi yang pertama yang itu masalahnya. Yang kedua nggak tahan godaan. Ini kenapa juga bisa terjadi? Karena biaya politik kita terlalu mahal. Waktu itu dia bilang, memang di negara maju sekalipun ada biaya politik, tapi bukan money politik. Kita biaya politik dan mohon maaf, ada juga yang seperti itu yang di lapangan yang terjadi walaupun tidak bolehkan. Akhirnya biaya politik ini terlalu tinggi. Apakah semua orang memang niatnya pengabdian? Ada, tapi menurut saya nggak semua. Apakah semua orang tak ingin pengembalian? Ada yang tak ingin pengembalian, tapi banyak juga ingin pengembalian karena uangnya udah terlalu besar. Terus dia lihat ada celah nih, ada kesempatan. Ya akhirnya tergoda. Makanya saya bilang yang kedua ini golongan yang nggak kuat, tergoda melihat suasana. Yang saya maksud ini, honornya kepala daerah itu nggak sesuai. Macam saya aja 7 juta, 8 juta sekian per bulan. Ada tunjangan biaya operasional tergantung dengan PAD 0,15% dari PAD. Itu 7-8 juta tuh sebagai wagub Bang atau kepala daerah? Iya wagub, gubernur sekitar 9 jutaan per bulan. Kalau bupati lebih rendah lagi. Nanti ada tunjangan operasional diambil dari PAD dan itu ada peraturan pemerintah 0,15% dari PAD dibagi 2 lah, terserah pembagian mau 50-50, 60-40. Kalau saya 60-40, saya 40, gubernur 60. Nah, dari situ pun nggak cukup. Sementara kita kan selama menjabat adalah masyarakat datang minta bantu kan kita ada dana sosial tapi kan nggak bisa tiba-tiba itu dianggarkan untuk tahun berikutnya dari sekarang. Sementara ada proposal kegiatan masyarakat akhirnya kita keluarkan ini. Terus apakah semua orang, saya mohon maaf saya bilang waktu itu mohon maaf saya ini pengusaha dan sampai hari ini masih ada usaha yang bisa pendapatan lain, tapi apakah semua kepala daerah punya pendapatan lain? Dengan tuntutan sosial seperti itu, dengan biaya yang sudah besar dikeluarkan, tapi kesempatannya banyak nih. Coba ngerasain makan tadi sedikit, nggak ada yang tahu, lama-lama coba banyak ketahuan. Masuk. Ya, artinya nih yang kedua nih, yang ketiga memang niat. Kalau ini nggak usah kita bahas lah kenapa ya, karena dia udah niatnya memang niatnya mau nyuri ya, mau bikin apapun yang bikin peraturan, mau bikin gimana pun tetap aja niat itu. Jadi ada 3 kategori ini saya bilang. Waktu pas kampanye sampai dengan jadi pun banyak Bang mengeluarkan biaya-biaya politik itu Bang. Saya pastikan kami tidak ada di suara ya, artinya Money politics. Ya tidak ada dalam konsep tim kami itu. Jadi kita biayanya aja, tapi biayanya itu pun lumayan gede. Berapa sih Bang? Nanti kalau dikasih tahu kemarin. Iya nih. Tapi kalau bicara juga soal biaya politik yang terlampau tinggi sehingga godaannya tinggi. Godaan itu pernah datang nggak ke seorang Bang Ijek? Pernah. Banyak Bang? Iyalah. Ya kita takut juga kan. Kita iman ini kan nggak selamanya gini. Kadang iman lagi turun, takutnya tergoda nih. Belum lagi ada tuntutan, ada pengeluaran yang perlu ini. Ya itu yang saya bilang. Makanya saya datang ke KPK waktu itu saya tanya apa barirgetnya. Saya takut nih Mbak, begitu besarnya uang yang kita kelola,
tanggung jawabnya begini besarnya. Tapi satu lagi yang tadi saya bilang kayak makan teri, bukan berarti saya nuntut harus gaji besar. Ya mau jadi kepala daerah ya ini konsekuensinya, memang pengabdian. Tapi kan ke depan kan negara harus pikirkan bagaimana supaya kepala daerah itu kan tidak korupsi. Karena kan betapa ruginya negara membuat pilkada itu kan ratusan miliar, bahkan ada yang triliun tergantung besar daerahnya. Ternyata belum sampai habis masa kepemimpinannya tertangkap korupsi. Dan lama-lama rakyat kita pasti akan apatis memilih, siapa pun yang pilih begini-gini juga kok, gitu juga kok. Jadi bagaimana caranya ini supaya tidak terjadi? Ya satu, dari kita masing-masing kepala daerah memang harus mempersiapkan diri untuk jadi kepala daerah. Kedua, sistem pemerintahan ini harus elektronik dan harus terintegrasi, nggak bisa parsial-parsial. Karena saya setelah masuk saya lihat parsial-parsial, dinas ini bikin aplikasi sendiri, dinas ini sendiri, tapi nggak connect semuanya. Harusnya connect dan connect pemerintah pusat. Makanya waktu itu saya bilang kita bikin, ya menurut saya dari pemerintah pusat sudah bikin baku mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Nanti mungkin kalau udah mampu kita keuangan negara baru terintegrasi semua seperti Singapura kan. Singapura kita belanja apapun kan pajaknya langsung masuk. Jadi pendapatan negara juga kan harus pikirkan dari pajak. Kalau sistem pajak sekarang udah semakin baik. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau e-government ini utuh jadinya seluruhnya. Ya, itu salah satu solusi juga menurut saya. Tapi saya dengar isu bahwa Bang Ijek dan juga Bang Edi ini lagi nggak akrab. Saya nggak usah lagi ya, artinya kayak menutup-nutupin ya, saya rasa semua orang tahu. Jangankan di Sumatera Utara, di luar Sumatera Utara pun tahu hubungan kami lagi tidak baik-baik saja. Bang Ijek tadi kan ngajak Diana naik bentor kuning. Nah ini pas Diana datang ke garasinya Bang Ijek, ini juga ada banyak motor atau koleksi nih. Boleh dong Bang, ini kita sambil cerita kali ini Bang. Ini nih dari kapan sih Bang mulai koleksi motor klasik nih, aku melihatnya ya. Dan ada Vespa juga tuh. Jadi saya memang senang otomotif. Terus dari mulai mobil, motor, terus kita senang juga ngumpulin yang klasik-klasik nih. Kalau bagi saya menganggap kalau yang baru kapan aja nunggu di toko, tapi yang klasik ini belum tentu ada, kapan kita mau belum tentu ada. Jadi pelan-pelan dulu kita mulai beli satu, sambil koleksi. Niatnya nanti ke depan mudah-mudahan ada rezeki dari Allah, pengen bikin galeri, museum motor klasik, juga otomotif kita kumpulin di sini. Tapi ada lagi nih yang mencuri perhatian, Zi kuning ini kenapa Bang? Tadi bentor ada tuh kuning, terus ada yang warna merah putih, terus ini bemo, bener nggak sih Bang? Ini kenapa? Apakah juga termasuk jenis kendaraan klasik yang Bang Ijek, ini kayak lucu banget nih. Ini angkutan dulu, kita pakai bemo ini kan. Sama mungkin di Jakarta juga kan ada bemo. Ada bemo sih. Tapi ini emang spesial nih, ini masih orisinal semua nih. Mesinnya, terus kita cariin aksesorisnya, semua orisinal dan masih jalan. Oke, susah nggak sih Bang ngerawatnya sebenarnya? Ngerawatnya? Iya, maksudnya ini kan pasti mobilnya, kalau mobil klasik atau mobil lama itu butuh perawatan khusus ya? Lebih susah dari ngerawat bini emang. Aduh, sebuah quote. Jangan dengar. Jangan dengar. Tinggal dikasih masuk pintu sana. Iya. Tenang aja. Jangan sampai nanti Bang Ijek tidurnya di luar gitu ya. Oh ini seperti ini. Kebetulan Bang Diana tuh generasi yang nggak merasakan bemo. Jadi pas kesini ngeliat kayak di wahana hiburan Bang, kayak apa ini gitu. Ya, tapi Bang ini aku mencium bau-bau dan oseng-oseng, ini kayaknya boleh kita ngintip ya. Ada, emang ada. Ini saya yang masak makanannya. Luar biasa Bang Ijek yang masak, sungguh multitasking. Mari kita ikut Bang Ijek, yuk let's go. Oke, ini jadi wangi ternyata kopi nih. Aduh luar biasa. Jadi hari ini ada pengajian ya Kak ya? Iya. Luar biasa. Bang Ijek kenalin dong istri tercinta. Ini.
ini? Ini istri saya yang pertama dan terakhir. Asik. Now playing love song nih, lagu-lagu romantis kalau diedit bisa tuh kan. Oh, oke. Nah, jadi nih aku dengar-dengar pertama kali ketemunya pas taman kanak-kanak. Jadi itu cinta berseminya dari taman kanak-kanak atau gimana itu Bang Ijek? Tolong diperjelas. Mohon diperjelas klarifikasi ya. Kita satu sekolahan, jadi Satu dari mulai sekolahan. TK kenal, SD, SMP, pas SMP itu saya dikejar-kejar istri saya yang sekarang jadi istri. Luar biasa. Jadi Luar Kayu biasa, duluan. ya. Jadi ini cerita versi mana yang harus saya percaya ini? Lebih baik percaya saya. Oke, versinya Kayu apa nih? Siapa yang mengejar siapa ini Ya jadinya udah Kak? pastilah. Ya laki-laki biasanya Iya. perempuan. Kan malu-malu ya Kak kita ya Kak. Oh. Ada gengsinya gitu loh Kak, ya kan? Ya kita sembunyi-sembunyi gitu kan. Iya. Jadi pas dari SMP SMP, sampai pelaminan. SMP kelas 3 ya? Tiga, Kelas 3. Udah mau masuk SMA. Kan pasti itu ibu yang ngejar-ngejar kan? Ya waktu itu Dada dikejar Oh, iya. anjing dibantuin sama ibu gitu. Takut lah aku berantem di sini gimana ya? Aku takut berantem di sini, aku takut dilempar salak. Kayu cerita dong pas pertama kali Bang Ijek memutuskan kayak dari pengusaha, oke, panggilnya apa sayang, ibu. Enggak ada, biasa manggil Dada aja. Udah ada aja, oke. Aku mau terjun ke politik gitu. Kayu pada saat itu merasa kayak, aduh politik atau kayak, oh udah tahu nih kalau Bang Ijek tuh pasti nanti berujungnya menjadi seorang pemimpin gitu misal. Nggak pernah kebayang, sama sekali nggak pernah kebayang. Ya izin masuk ke situ ya rasanya jujur nggak setuju. Awalnya Aku juga nggak pernah setuju. Mhm. Tapi akhirnya kalau memang itu yang harus dijalanin ya udah kita setuju. Oke. Yang penting diingatkan aja terus. Apa yang diingatkan? Ya, banyak kalau untuk bapak ya pokoknya supaya bapak itu jadi orang yang kuat iman. Nggak usah yang menjelaskan sana sini, dengar sana sini, itu enggak. Pokoknya bapak harus punya pendirian. Itu tadi yang penting tuh kuat iman. Bang Ijek, tapi kalau bicara soal pintu pertama ketika dari pengusaha jadi politikus, itu aku dengar bahwa salah satu pintu pembukanya adalah dari ayah. Itu benar nggak sih Bang? Bener. Jadi pada saat itu prosesnya gimana Bang? Abang yang awalnya jadi pengusaha, kemudian aku dengar nih dari intel aku ini, abang sebenarnya awalnya nggak mau jadi politikus. Itu kenapa tiba-tiba mau itu? Apakah memang karena dibujuk ayahanda, Haji Hanif, atau seperti apa? Ya memang pertama saya nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita ya politik. Dulu cita-cita saya pengen jadi pengusaha sukses dan harus lebih sukses dari orang tua saya. Nah, tapi berjalan waktu tiba-tiba ada ajakan untuk maju pilgub menjadi wakil gubernur. Yang ngajak itu gubernur yang saat ini yaitu Pak Edi Rahmayadi ngajak saya. Nah, jadi si Bang Edi saya manggil abang nih karena saya kenal lama kan ya kan. Dia ajak untuk wakil, saya nggak mau. Jumpai Jakarta berapa kali yang Bang Edi datang ke rumah orang tua sampai akhirnya orang tua Lulu Bang Edi nelfon saya dari Jakarta. Beliau udah Pangkostrat. Ya alhamdulillah Bang sujud syukur ini. Kenapa Bang? Baru dari rumah Dada udah setuju ya, maju dengan abang pasangan jadi wakil. Wah ya udah gini aja dah, saya bilang saya minta izin lah, saya istiqoroh. Tapi saya umroh istiqoroh sana. Ya udah cepat berangkat. Terus saya berangkat dengan Ayu sama ada kawan saya Arif sama istrinya. Kita berangkat. Katanya ada mimpi, saya nggak ada mimpi untuk itu. Ada tanda-tanda nggak ada juga. Udahlah aja, ayolah kita samalah, kita untuk membangun Sumatera Utara. Saya diam mikir, tapi saya pikir apa ini petunjuk Allah, orang pertama yang telepon Bang Edi. Ya udah Bang, Bismillah, Alhamdulillah. Ya udah aja mulai sekarang aja umumkan. Ini kemarin nih beberapa waktu lalu Bang Edi sudah menyatakan untuk maju lagi ke Pilgub Sumut 2024. Abang pada saat itu juga sempat state juga nih Bang. Ini nantinya Abang benar akan melangkah ke kontestasi Pilgub 2024 atau seperti apa? Ya maju. Saya insya Allah nanti setelah berakhir jabatan ini akan saya maju pileg dulu. Oke. Mudah-mudahan sukses dan nanti kita lihat setelah pileg sukses itu akan lebih mudah nanti untuk pilkada. Bang, tapi aku mesti konfirmasi sedikit. Begitu banyak perjuangan dan proses politik dari Bang Edi. Tapi saya dengar isu bahwa Bang Ijek dan juga Bang Edi ini lagi nggak akur. Saya nggak usah lagi artinya kayak menutup-nutupin ya, saya rasa semua orang tahu. Jangankan di Sumatera Utara, di luar Sumatera Utara pun tahu
hubungan kami lagi tidak baik-baik saja. Lagi tidak baik-baik saja. Jadi ya apalagi kan baru dengar juga kan Diana udah dengar statement beliau akan maju. Ditanya pasangan saya belum tentukan, artinya kan beliau maju. Bukan Oke. kan saya lah, kalau memang niat dengan saya kan disebutkan. Juga ya karena tadi hubungan itu lagi tidak baik-baik saja. Kenapa Bang? Kenapa lagi tidak baik-baik saja itu kenapa? Iya ditanya. Apakah karena kebijakan yang atau prinsip yang berbeda atau seperti apa Bang Ijek melihatnya? Pasti semuanya mempunyai argumen ya. Tapi saya sendiri dan saya siap juga dikonfrontir sama beliau. Saya sendiri sampai hari ini nggak tahu kenapa. Nggak pernah dipanggil, nggak pernah ditanya, nggak pernah dikonfrontir juga. Kalau ada mungkin hal-hal yang merasa tidak cocok atau tidak sesuai atau didengar ada yang tidak beres. Tapi saya beberapa kali mendatangin beliau, karena ada beberapa saat beliau rasa tidak enak saya datengin. Bang, kenapa ya gini. Artinya saya sampaikan, saya jelaskan. Nah, oke, selesai, bagus. Berjalan lagi gitu lagi saya datengin. Ada mungkin 4-5 kali saya pernah konfrontir. Sampai akhirnya saya pikir ya sudahlah, masa bola balik begini terus kalau saya memang nggak dipercaya ya sulit juga kan kita ngejelasin pun. Saya yang terpenting adalah hidup ini, insya Allah mudah-mudahan yang pertama saya ingin silaturahim. Dan kalaupun silaturahim itu jangan karena jabatan ini jadi putus silaturahim. Tapi kalau memang toh ada yang seperti itu ya sudah, saya nikmati saja. Apapun itu kita umat beragama semuanya yakin ketentuan itu semuanya pasti sudah ada yang ngatur, itu Allah Tuhan yang ngatur. Kita jalanin aja. Jangan sampai karena jabatan silaturahmi putus. Iya. Aduh ini sepertinya panas. Ini kita boleh makan dulu kali ya Bang. boleh. Ini aduh. Nah, itu udah dekat lapar. kompor itu Apa maka ini? panas. Ya, Enggak, oke. ya. Aduh, ya mungkin karena dekat kompor Iya, panas ya. Bang Ijek Kayu, terima kasih banyak waktunya Sama-sama, buat CNN ya. Indonesia The Politician. Kita bersyukur banget dikasih banyak sekali makanan yang kayaknya udah aku ngiler banget udah makan. Udah langsung diambil ya Kak? Boleh, monggo, Boleh silakan. silakan. Terima kasih. Yuk kita sambil makan bareng-bareng yuk. Ayo. Yuk.